Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zudi Firanda dengan NIM 2411522018. Saya akan menjelaskan mengenai subnetting dengan VLSM untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar atau network menjadi beberapa jaringan kecil, subnetwork atau subnet. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, meningkatkan keamanan, dan memudahkan pengelolaan jaringan. Contohnya, bayangkan kamu punya satu jalan besar dengan 100 rumah, yang rumah itu dianggap sebagai alamat IP. Kalau semua rumah diatur tanpa pembagian, lalu lintas bisa kacau dan sulit diatur. Dengan subnetting, jalan besar itu dibagi menjadi beberapa gang kecil yang disebut subnet. Misalnya, 4 gang dengan masing-masing 25 rumah. Jadi, lebih mudah mengatur lalu lintas dan komunikasi antar rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu VLSM. VLSM merupakan singkatan dari Variable Length Subnet Mask, adalah teknik subnetting lanjutan yang memungkinkan kita membagi jaringan IP menjadi subnet dengan ukuran yang berbeda-beda, sesuai kebutuhan jumlah host di tiap subnet. Kalau subnetting biasa atau fixed subnetting membagi jaringan menjadi bagian yang sama besar. VLSM lebih fleksibel karena setiap subnet bisa punya jumlah IP yang berbeda. Contohnya, sini ada tiga departemen. Departemen A membutuhkan 50 komputer. Departemen B cuma butuh 10 komputer dan departemen C butuh 25 komputer. Dengan VLSM, kamu bisa memberi ukuran subnet sesuai kebutuhan departemen masing-masing tanpa membuang-buang alamat IP. Yang sebelumnya fix subnetting itu eh, jika digunakan akan terjadi pemborosan IP. Eh, apa yang melatar belakangi kita menggunakan VLSM ini untuk subnetting? Yang pertama adalah keterbatasan alamat IP. Dulu, IPv4 cepat habis karena jaringan besar menggunakan subnet terlalu luas. VLSM membantu menghemat IP dengan alokasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, efisiensi jaringan. Tidak semua bagian jaringan butuh jumlah host yang sama. Dengan VLSM, alokasi IP bisa disesuaikan per segmen-segmennya. Yang ketiga, ada fleksibilitas desain jaringan. VLSM memudahkan admin jaringan untuk merancang topologi yang kompleks, seperti jaringan bertingkat atau antar cabang kantor. Yang terakhir, VLSM mendukung routing yang efisien, yaitu CIDR. VLSM menjadi dasar untuk kelas interdomain routing atau CIDR yang membuat routing antar jaringan lebih cepat dan ringkas. Saya memiliki studi kasus di mana ada tiga departemen dengan host kebutuhan host yang berbeda-beda. Di sini ada alamat IP-nya yaitu 192.168.10.0 dengan per 24. Artinya ada 256 alamat IP yang tersedia dan dimulai dari nol. Jumlah host yang dibutuhkan tiap departemennya itu Departemen A membutuhkan 50 host, Departemen B membutuhkan 25 host, dan Departemen C membutuhkan 10 host. Selanjutnya, untuk pembagian IP dengan VLSM-nya, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar dan terkecil. Dapat dilihat sebelumnya, sini Departemen A membutuhkan 50 host. Bisa dibilang ke Departemen A merupakan departemen yang membutuhkan host paling besar. Selanjutnya, di Departemen B itu membutuhkan 25 host. Dan yang terakhir, Departemen C yang dibutuhkan hanya 10 host. Langkah selanjutnya, kita bisa menentukan kebutuhan IP mulai dari yang terbesar tadi, yaitu Departemen A. Pertama, kita menentukan kebutuhan IP realnya. Departemen A membutuhkan 50 IP ditambah dengan satu network dan satu broadcast, totalnya 52. Dapat digunakan dua kelipatan N, 2 pangkat 6, yaitu 64 IP. Di mana 64 IP ini lebih besar dari 52 IP, dan yang berarti ini bisa menampung kebutuhan dari Departemen A. Jika digunakan prefix
dapat dihasilkan prefiksnya itu per 26. Karena dari tiga 32 IP itu dikurangi 6 yaitu 26, 26. Alokasinya yang pertama di network yaitu dimulai dari nol berarti networknya itu 192.168.10.0 per 26. Range-nya dimulai dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Ini merupakan jarak atau ruang yang bisa digunakan sebagai IP-nya. Terakhir broadcast-nya yaitu penutup. Setelah range-nya diakhiri dengan 10.62, broadcast-nya berarti satu IP setelahnya, yaitu 192.168.10.63. Selanjutnya subnet mask-nya di sini dapat dilihat eh, ada 255.255.255.192 karena prefiksnya itu 26. eh, karena tadi telah digunakan 64 IP, jadi sisanya yaitu 192 IP. Eh, dan dapat dikatakan 100 IP yang masih bisa digunakan yaitu 192.168.10.64 ke atas. Karena eh, 63 ke bawah sudah digunakan oleh Departemen A. Jadi sisanya dapat digunakan oleh departemen lain. Selanjutnya, yaitu menentukan kebutuhan IP dari Departemen B. Departemen B tadi membutuhkan 25 IP atau host, ditambah satu network dan satu broadcast, jadinya Departemen B membutuhkan 27 IP. Dapat digunakan dua pangkat N-nya yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya 32, dapat menampung 27 IP yang dibutuhkan oleh Departemen A. Prefixnya yaitu per 27. Alokasinya dimulai dari tadi 64 dan 63 di broadcast broadcast Departemen A. Di Departemen B dimulai dari networknya di 10.64 per 27. Berarti range-nya mulai dari 192.168.10.65 sampai ditambah 30. Ya, yang berarti 192.168.10.94 ditambah broadcast-nya itu 192.168.10.95. Lanjut, langkah kelima, subnet max-nya yaitu 255.255.255.224. Karena prefiksnya dipakai yang adalah per 27. Nanti totalnya ditambahkan semua, hasilnya di akhir yaitu 224. Tadi telah digunakan di Departemen A sisanya yaitu 192. Di Departemen B menggunakan 32. Berarti sisanya hanya tertinggal 160 IP. Dan IP yang dapat digunakan yaitu 192, 168, 10.96 ke atasnya. Terakhir, kita akan menentukan pembagian IP untuk kebutuhan Departemen C. Tadi, dapat kita lihat Departemen C tadi menggunakan 10 host, ditambah satu network dan satu broadcast, yang artinya Departemen C menggunakan 12 total IP. Untuk dua pangkat N-nya, kita dapat menggunakan 2 pangkat 3, yaitu 16 IP, yang dapat menampung 12 IP yang dibutuhkan oleh Departemen C. Jadi prefiksnya yaitu per 28. Alokasinya, tadi Departemen B kita sampai menggunakan pada 10.95 untuk broadcast-nya. Jadi di Departemen C kita menggunakan satu di atasnya, yaitu 10.96 untuk network-nya. Selanjutnya untuk range-nya, sini digunakan 192.168.10.97 sampai 192.168.10.110. Ini yang terakhir broadcast-nya yaitu 192.168.10.111.
Dari 96 sampai 111 kita menggunakan 16 IP. Langkah terakhir yaitu subnet mask-nya. Tadi di prefiknya kita menggunakan per 28. Nantinya ada 255.255.255.240 per 28. Karena di 8 IP terakhir itu ada 4 angka 1 yang artinya 128 ditambah 64 ditambah 32 tambah 16 yang totalnya yaitu 240. Tadi di departemen B kita sudah menggunakan 96 IP. Jadi sisanya yaitu 160 IP. Karena di departemen C kita menggunakan 16 IP, dari sisanya yang tadi 160 dikurangi 16, ya, jadi sisanya adalah 144 IP. Untuk IP-nya yang dapat digunakan yaitu 192.168.10.112 ke atas. Jadi, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.